Syekh Kumpulan. Lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keramatan yang ditinggalkan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan. Ada yang 3 meter. Nah, kita penasaran, kita akan coba juga mengukur. Temannya Tuanku Imam Bonjol. Halo Sobat Interest, kali ini kita akan menuju daerah Kumpulan, salah satu daerah di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kita akan mendatangi makam ulama besar Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Beliau punya banyak murid yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat khususnya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi makam dan sejarah Syekh Kumpulan ini, kita menuju ke sana. Kumpulan berada di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. 4 jam perjalanan dari Kota Padang. Setelah melewati Bukit Tinggi, perjalanan melintasi kawasan hutan di daerah Palupuh, Kabupaten Agam. Jalan ini juga menghubungkan Sumbar dengan Sumatera Utara. Sesampainya di Simpang 3 Kumpulan, belok kiri dan sekitar 10 menit berkendara, akhirnya tiba di Kampung Sawah Lawe, di mana surau Syekh Kumpulan berada. Nah, kita akhirnya sampai di kawasan masjid atau surau Syekh Kumpulan. Selain pesantren, di sini juga terdapat masjid di depan saya. Di masjid itulah makam Syekh Kumpulan berada, dan nanti kita coba lihat seperti apa kondisi masjid dan kuburan Syekh tersebut. Karena dalam tradisi Menurut filolog dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Khairullah, yang meneliti Syekh Kumpulan ini, Ibrahim Al-Khalidi atau Syekh Kumpulan lahir pada 1764 dan meninggal pada 1914 atau di umur 150 tahun. Syekh Kumpulan sejak kecil sudah belajar agama Islam dan melanjutkan pendidikannya ke Mekah. Kenan Ibrahim itu adalah nama yang diberikan ketika beliau pulang dari Mekah, yang sebenarnya nama awalnya itu adalah Abdul Wahab bin Fahad. Di masa kecil itu beliau juga sudah mulai mengaji agama Islam dari surau ke surau, pernah ke Cangkir, dan terutama yang berjasa besar dalam pendidikan beliau itu adalah pamannya, mamanya kalau istilah kita orang bilang itu, namanya Syekh Sa'ad Parambubuy. Ketika beliau belajar di Mekah, kalau tidak salah selama 7 tahun, beliau juga belajar di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu pusat tempat tarekat Naqsyabandiyah di masa itu. Jadi orang-orang suluk semuanya ada di Jabal Abi Qubais. Nah, beliau di sana bersuluk kepada namanya Syekh Abdullah Afandi. Nah, Syekh Abdullah Afandi ini adalah murid dari Syekh Khalid Kurdi, yang mana sekarang kita kenal namanya Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena dinisbahkan dari nama Syekh Khalid Kurdi. Ini adalah Surau Batu, salah satu tempat Syekh Kumpulan mengajar agama Islam dan tarekat kepada murid-muridnya. Murid-murid Syekh Kumpulan sendiri nantinya juga menjadi ulama besar. Untuk daerah Pasaman saja ada beberapa surau, dan itu umumnya adalah murid-murid dari Syekh Ibrahim Kumpulan. Ada juga Syekh Muhammad Nur Barogunwang di 50 kota, itu murid Syekh Ibrahim Kumpulan juga. Syekh Daud Durian Gonjo yang di Malampah, Syekh Lubuk Randol yang dekat di Kenarangan itu, Syekh Muda Tibarau, Buya Sasat, itu juga murid dari Syekh Ibrahim Kumpulan. Kemudian Syekh Said Bonjol yang di Bonjol yang dikenal dengan Imam Bonjol. Jadi di Bonjol itu
ada imam bonjol, ada tuanku imam bonjol. Surau atau masjid ini dibangun setelah Surau Kacia tak cukup lagi menampung murid-murid yang ingin berguru kepadanya. Saat ini kondisinya masih terlihat kokoh dengan lukisan dan kaligrafi di bagian pintu dan jendela. Masjid ini ada 4 pintu, di bagian depan 2, samping kiri 1 dan kanan 1. Kemudian jendelanya ada 8 dan masing-masing pintu dan jendela ini punya ukiran, ada kaligrafi dan juga ada ukiran seperti yang kita lihat ini. Masing-masing pintu dan jendela ini ukirannya berbeda-beda. Makam Syekh Kumpulan sendiri berada di bagian belakang masjid. Kita berkesempatan masuk ke dalamnya bersama Buya Abu Bakar. Ia adalah keturunan dari Syekh Kumpulan. Makam Syekh Kumpulan ditutup dengan beberapa lapis kain dan tirai putih. Setelah kain dibuka, Buya Abu Bakar memimpin doa. Astaghfirullahaladzim. Ila haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Menurut Buya Abu Bakar, makam kakek buyutnya ini selalu ramai didatangi peziarah, apalagi jelang Ramadan dan bulan Zulkaidah atau bulan kelahiran Syekh Kumpulan. Kita sudah berada di makam Syekh Kumpulan dan bersama saya sudah ada Buya Abu Bakar. Beliau adalah keturunan dari Syekh Kumpulan, generasi ke-6. Dan saat ini menjadi Buya di pengajian atau surau Syekh Kumpulan di daerah Kumpulan ini. Umur beliau sudah 82 tahun. Kita ingin tanya soal Syekh Kumpulan. Berapa panjang makam beliau ini? Itulah enggak tahu lah. Kualah. Menurut informasi, mungkin orang sudah sering mengukur berapa? Ada sampai meter aja. Ya, ada. Bermacam-macam ya? Macam-macam. Ini ramainya kapan? Banyak orang yang datang ke sini, Bu ya? Ya, orang kapal Surau banyak juga hampir syarah. Syarah. Kalau ulang tahun beliau bulan Zulkaidah. Itu datang dari mana saja itu, Bu ya? Oh, dari datang aja murid-murid beliau. Dari Pasi ada. Banyak juga Syekh Kumpulan ini menulis nulis tak ada lah. Bersuluknya. Bersuluk. Bertekad. Sudah bertekad bersuluk 40 hari. Sia-sia sembahyang 40 hari. Jo imam. Tercatat kalau di dalam hadis ya. Aku kalau di sikon tu ya 40 hari suluk dipimpin oleh imam. Kau seorang imam itu hendak ganti-gantian pelipah beliau. Itulah. Oke, demikian penjelasan ringkas dari Buya Abu Bakar. Nah, setelah ini kita minta izin ke Buya untuk mengukur makam ini karena menurut Buya dari berbagai orang yang mencoba mengukur itu ukuran makam Syekh Kumpulan ini berbeda-beda. Ada yang mendapatkan ukuran 4 meter, ada yang 3 meter. Nah, kita penasaran, kita akan coba juga mengukur berapa yang kita dapat. Oke? Izin ya, Bu ya? Alhamdulillah diizinkan. Makasih. Boleh.
Lu bisa jalan di Biko. Dia kena boleh leh. Berarti di Siko dulu ya. Bisa jalan berapa tu? Jangan dapat. Udah 280, sudah susah ditarik. Ini meterannya udah 3 meter. Wah, bagusnya tadi beli yang 5 meter. 3 meter di sini. Ada? Oke. ...124, berarti 4 meter 24. Nah, itu panjang yang kita dapat. Nah, kalau menurut cerita-cerita orang yang sudah pernah kesini dan mengukur ini, berbeda-beda hasilnya. Ada yang lebih, ada yang kurang juga dari ini. Tidak saja cerita unik tentang makamnya, masih banyak cerita unik dan keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Kumpulan. Cerita-cerita itu hingga kini masih terus berkembang di tengah masyarakat. Ya, yang pertama kalau kita berbicara tentang geografi sufi, cerita-cerita kebaikan-kebaikan orang sufi itu banyak sekali kekeramatan yang ditinggalkan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan itu, baik semasa dia hidup maupun ketika dia meninggal. Jadi misalnya ada sebuah cerita, ada orang Inggris yang ingin mendebat Syekh Ibrahim Kumpulan itu. Dia pas sampai di hadapan beliau, hilang tulisannya, kosong saja buku yang dia bawa itu, tidak jadi berdebat. Ada juga ketika wawancara atau berbicara dengan khalifahnya Maulana Abu Bakar itu, jadi ketika itu Syekh Ibrahim Kumpulan itu menyuruh para murid-muridnya untuk membentangkan tikar. Katanya ada tamu yang akan datang. Oh, ternyata tidak beberapa lama setelah itu memang ada tamu yang datang. Dan ketika beliau wafat, menurut cerita juga selama 40 hari itu terjadi kabut putih di kumpulan itu dan berterbangan ke kuning selama 40 hari. Dan ketika Syekh Ibrahim Kumpulan ini wafat, banyak orang yang berdatangan yang tidak dikenal oleh orang kampung itu, bahkan yang pakai jubah-jubah putih juga hadir di saat beliau wafat itu. Selain dikenal sebagai ulama besar tarekat Naksabandia, Syekh Kumpulan atau Inyak Balinduang ternyata juga ikut serta dalam perjuangan melawan Belanda bersama Tuanku Imam Bonjol. Dan dia juga ada kaitannya dengan perang Padri. Jadi Syekh Ibrahim Kumpulan itu bisa dikatakan sohib lah, temannya Tuanku Imam Bonjol, ikut membuat ranjau, terus suraunya menjadi santri-santrinya ikut dalam mempertahankan Bonjol. Jadi kalau seandainya ada dari santri itu yang terluka, tertembak, kan nanti ke suraunya nanti dimandikan di sebuah air sehingga pelurunya itu lepas dari tubuhnya gitu. Jadi luka-lukanya itu hilang seperti itu. Itulah sedikit kisah tentang Syekh Ibrahim Al-Khalidi atau Syekh Kumpulan atau Inyak Balinduang, salah seorang ulama besar Minangkabau asal Pasaman. Syekh Kumpulan tidak hanya guru dari banyak ulama besar seperti Syekh Lubuk Landua, Syekh Sahbudin Tapanuli, Syekh Muhammad Nur Baruh Gunung, namun juga ulama pejuang yang ikut berperang melawan Belanda bersama pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol.